Baru-baru ini media sosial tengah dihebohkan dengan kabar penyanyi Aldi Maldini atau yang akrab disapa Aldi ex-Cowboy Junior diduga menggelapkan uang milik penggemarnya. Dikabarkan awal mula terjadi dugaan tersebut terjadi saat berencana menggelar sebuah acara secara virtual dengan membayar uang senilai Rp100.000. Mulanya hendak dilaksanakan tanggal 28 Juni 2021. Sayang, acara diundur hingga 1 Juli 2021. Merasa tak dikabarkan hingga berhalangan hadir, salah satu fans akhirnya mengundurkan diri dan meminta uang refund atau pengembalian. Tak dibalas selama beberapa hari, ia pun kesal. Namun bukan itikat baik, justru balasan kurang mengenakan yang diterima oleh penggemarnya, disertai bukti percakapan hingga viral di media sosial. Apapun itulah, gue harus ketemu sama orang kayak gitu. Gue lumayan banyak kenal nih, kita masih belum tahu banget kebenarannya seperti apa gitu. Dalam artian, intinya gini, aku nggak tahu kondisinya gimana sekarang. Aku karena belum ketemu sama Aldi juga, belum ngobrol juga panjang, aku nggak ngebela siapapun. Cuma aku berada di pihak mendukung siapapun yang benar, siapapun yang nantinya terbukti benar. Dan memang gimana ya, aku memang Aldi adalah adik aku, Aldi adalah sahabat aku dari Cowboy Junior. Cuma di sini posisinya aku tetap gak bisa nyalahin siapapun, gak bisa nyalahin Aldi, gak bisa nyalahin siapapun juga karena masih belum tahu kebenarannya seperti apa. Beberapa waktu terakhir, nama Ferry Irawan kerap ramai diperbincangkan. Ya, kondisinya yang sedang sakit sempat mencuri perhatian publik. Namun, di tengah pemberitaan terkait kondisi aktor kondang itu, sang istri Anggi Novita justru menggugat cerai. Melalui kuasa hukumnya, Anggi dikabarkan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sambil menangis dengan kondisi menggunakan alat penyangga di leher, Ferry Irawan pun angkat bicara terkait gugatan tersebut. Saya cuma jadi nggak selesai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Tiga 13 tahun saya berumah tangga, tapi saya nggak pernah membuka aib rumah tangga saya sedikit. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Saya mengenalkan pengacara itu minta tolong sama saya. Tolong Mas Ferry damaikan saya dengan Mbak Anggi. Sekarang dia yang mengurus perceraian saya. Saya tadi telepon pengacaranya, saya bilang, kamu itu sahabat saya, teman saya, apa cuma membela yang bayar? Saya bilang gitu. Betul bahwa kami sudah mengajukan gugatan perceraian dengan penggugatnya adalah Mbak Anggi Novita terhadap suaminya Mas Ferry Irawan pada sekitar awal Juli yang lalu, itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebetulnya kan ini bukan kali pertama Mbak Anggi minta tolong saya untuk mengajukan gugatan perceraian ya. Dulu pernah juga tahun 2018 Mbak Anggi minta tolong saya untuk ajukan gugatan juga. Sudah jalan, di tengah jalan tapi mereka memutuskan untuk berdamai dan tidak melanjutkan perceraian tersebut gitu. Ini yang kali yang kedua lah. Mau lebaran, seminggu sebelum lebaran itu Mas Ferry pergi dari rumah. Padahal Mbak Anggi sedang dalam keadaan seperti teman-teman tahu ya, sedang sakit ya, memerlukan perawatan dari Mas Ferry sebagai suami. Ya disitulah mungkin Mbak Anggi sangat kecewa lah.
Kalau dibilang orang ketiga kayaknya enggak ya. Dan ekonomi juga sepertinya bukan alasan utama. Dalam gugatan kali ini kan memang karena mereka berdua tidak punya anak dan mereka berdua punya perjanjian pranikah. Jadi hanya murni untuk perceraiannya saja. Bola panas perseteruan Roy Suryo dan Lucky Alamsyah kembali bergulir. Usai beberapa waktu lalu, Lucky dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Kabarnya kali ini Lucky justru melaporkan balik pakar telematika tersebut. Berawal dari peristiwa kecelakaan mobil, hingga Lucky menuding Roy melakukan tabrak lari di akun media sosial miliknya, sontak Roy Suryo tak diam saja. Meskipun desas-desus mediasi akan segera terjadi di antara keduanya, tapi tak semerta-merta membuat Roy Suryo mengendurkan niatnya. Benarkah ada persyaratan khusus jika memang Lucky Alamsyah begitu menginginkan mediasi bersama Roy Suryo? Setelah ini harusnya ada yang namanya mediasi, sesuai dengan surat keputusan dari Kapolri untuk ada aturan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum proses itu dimediasi dulu. Apakah dimungkinkan dengan mediasi itu bisa terselesaikan? Nah, saya melihat persoalannya tidak sesederhana itu, ya, gitu. Mediasi akan saya lakukan, ya. Kami, saya dan kuasa hukum akan mengikuti SKAD Kapolri, tapi ada syarat untuk mediasi. Yang pertama sudah saya sampaikan sejak lama. Yang pertama adalah dia harus akuin dulu bahwa apa yang dia unggahkan di Instagram story dia itu beberapa yang lalu itu adalah salah dan kabar bohong. Dan kemudian diturunkan dulu Instagram, kemudian dia menyatakan pernyataan maaf hitam di atas putih, ya. Dan juga ada hal yang baru, yang ini baru saya sampaikan, ya. Saya juga baru mendengar bahwa yang bersangkutan konon, ya, tapi saya belum dengar, itu melaporkan saya juga. Ini aneh juga anak ini, ya. Melaporkan tapi di bukan di Polda Metro tapi di tempat lain. Nah, itu harus dicabut, ya. Soalnya kalau itu tidak dicabut, maka itu akan memberatkan yang bersangkutan. Baru nanti tim kuasa hukum saya, Pak Pitra Romadoni, sarjana hukum, magister hukum dan kawan-kawan yang akan menilai terlebih dahulu layak tidak semua yang dia lakukan itu untuk Polemik terkait nama Nindi Ayunda kian melebar. Usai dirinya dan suami terlibat seteru hingga muncul desas-desus penyekapan mantan ART dan supir pribadi, kini dikabarkan istri dari mantan supirnya melanjutkan laporannya terhadap Nindi yang mulanya dilakukan pada akhir Februari lalu. Menuding mendapat perlakuan tidak menyenangkan, keluarga mantan supir pribadinya kabarnya diteror orang tak dikenal. Masih mencari bukti terkait siapa dalang dibalik semua itu. Benarkah tuduhan sejatinya dilayangkan kepada sosok Nindi Ayunda? Oh, dia justru seperti kayak orang trauma. Nggak sampai banyak sekarang cerita, masih trauma ya? Iya, nggak banyak cerita, nggak apa. Traumanya seperti apa? Ya trauma. Rasa takut. Sebenarnya masalah ini bagi saya dan suami sebenarnya udahlah. Cuma karena berhubung saya pikir sudah selesai, ternyata banyak yang neror, ada yang datang segala macam, makanya saya lebih baik saya minta perlindungan. Walaupun kebetulan juga laporan saya baru ditindaklanjuti. Teror itu sudah disampaikan, jadi bentuknya ada yang datang ke rumahnya, dia nggak tahu. Kadang kan dia juga nggak ada, datengin rumah ayah ibunya, didatengin ke rumah ibu, orang tua saya, ke rumah saya. Nah, jadi oknum yang diduga sebagai pelaku sudah kita sampaikan di dalam berita acara interogasi atau permintaan keterangan, ya. Semuanya ada di atas. Yang namanya masalah ya dijalanin aja, karena kan itu ya kita kan nggak pernah nanti aja Pak. Kalau aku sih serahin aja semua sampai di atas, nggak ada dipikirin banget. Ya, kalau bohong kalau nggak terpikirkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.